Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teguh Susianto di seri pemrograman web dengan menggunakan ASP. Pada sesi kali ini kita akan mencoba melanjutkan aplikasi yang sudah kita bangun, yaitu aplikasi Siakat. Yang terakhir kita pokok bahasan adalah tentang atau membahas tentang transaksi KRS ya. Kita coba buka Visual Studio ya. Kita buat aktifkan Visual Studio yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita Siakat. Kita coba buka, kita review ulang sebentar apa yang kita sudah buat sebelumnya. Sementara kita terakhir adalah baru sampai membuat antarmuka atau user interface dari sebuah transaksi KRS ya. Kita coba ingat lagi di dalam aplikasi yang kita buat KRS ini sudah kita rancang dari menu, kita sudah kaitkan, kemudian di bawahnya sudah kita tentukan bagaimana membuat komponen-komponen untuk mengendalikan inputan ya. Pertama ada program studi. Program studi ini tidak akan disimpan di dalam database, cuman fungsinya adalah untuk memfilter. Filter yang paling utama adalah memfilter mahasiswa berdasarkan prodi dan filter terhadap mata kuliah. Kita coba kita lihat dari sistem informasi yang kita pilih, misalkan prodinya, mungkin di sini nanti mahasiswanya akan terpilih mahasiswa yang sesuai program studi dan juga mata kuliah yang sesuai dengan program studinya. Oke, di sini nanti kita bisa pilih sehingga nanti bisa masuk ke dalam kantong di dalam pengambilan mata kuliah. Oke, kita akan coba lanjutkan nanti agar bisa mata kuliah yang kita pilih di sini ini akan masuk ke tabel yang ada di sini. Tabel maksudnya tabel, komponen tabel, sehingga nanti semua yang kita pilih akan terkoleksi di sini, nanti bisa kita simpan. Nah, selain program studi, mahasiswa sama mata kuliah, di sini juga ada masa pengambilan KRS, yaitu tahun akademik sama semesternya. Semester ini ada semester gasal sama semester genap. Yang akan kita simpan adalah nilai 1 dan 2-nya. Jadi ini sebagai kodenya, dan untuk mahasiswa ini juga nanti akan disimpan hanya NIM-nya sama mata kuliahnya, itu adalah kode mata kuliahnya. Oke, baiklah, kita masuk ke Visual Studio lagi ya. Kita akan coba perhatikan dari formnya di sini, ini sudah kita akan ambil. Nah, di dalam tabelnya tadi yang kita tayangkan di sini, ini hanya sebagai untuk bayangan saja. Intinya nanti kita akan mendefinisikan baris judul kolom sama data-datanya di sini lewat coding. Ini nanti akan kita clear, kita hapus lewat coding, sehingga kalau dipilih otomatis nanti transaksi awal ini masih kosong, ini masih ada, ini hanya sebagai bayangan saja. Oke, baiklah, kita coba masuk ke codingnya. Di sini ada KRS. Nah, untuk mempermudah dalam proses pengoleksian mata kuliah yang diambil, nanti kita akan membutuhkan sebuah kelas mata kuliah. Kita akan mendefinisikan sebuah struktur datanya. Struktur data di sini adalah untuk mempermudah dalam kita memanipulasi data, dan juga mempermudah kita untuk menampilkan data. Sementara yang disimpan itu adalah kode-kodenya, tetapi kalau di dalam user interface ini kan user itu akan lebih familiar kalau ada namanya, ada ini. Nah, ini nanti akan kita bantu lewat struktur data itu. Oke, pada tahap pertama kita akan mendefinisikan buat struktur datanya dulu. Kita akan ambil struktur data untuk mata kuliah yang nanti akan diambil di dalam KRS. Untuk mulai itu kita akan coba menambahkan, oke, kita klik kanan, kita akan membuat kelas baru, kelas murni ya, kelas untuk menghimpun data di dalam proses pengolahan di dalam form. Jadi ini tidak nyimpan ke dalam database, tapi nantinya akan disimpan
database ketika sudah dikoleksi. Selain struktur data, nanti kita akan juga melibatkan season. Oke, nanti kita coba satu-satu. Sementara kita buat struktur datanya dulu, kita klik kanan, terus pilih add, terus kita pilih add new item. Di dalam add new item kita cari yang di bawah ada kelas. Kita akan pakai VB, di sini ada kelas. Terus kita akan kasih nama, ekstensinya jangan sampai hilang, yaitu .vb-nya. Ini akan kita tulis dengan nama struktur data kelas makul ya. Ini tidak ada tampilannya, tapi ini bekerja di balik layar. Kita klik add. Nah, ada satu pertanyaan, apakah Anda berusaha ini di sini Anda berusaha untuk menambahkan satu file kelas di dalam ASP website. Secara umum ini akan digunakan sebagai sebuah tipe dari sebuah item di dalam your site. Visual Studio akan menyarankan apakah akan ditambahkan di dalam sebuah folder app code, dimasukkan di dalam folder app code apa ya. Kita klik ya saja. Kita klik, akan muncul app code di sini. Nah, di sini dibentuk. Jadi nanti semua struktur data akan kita tampung secara default ada di dalam app code ya. Otomatis ini akan dibuatkan sebuah kelas makul di sini. Oke, makul yang akan kita definisikan nanti untuk membantu menampilkan di dalam user interface, ada namanya, ada SKS-nya. Kita tampung di sini. Kita tulis pakai private karena biar tidak bisa diakses secara langsung, tetapi nanti melewati metode. Untuk sementara namanya properti kita kasih caret bawah aja untuk membedakan penamaan, karena nanti biar tidak bingung. Kita kasih caret string ya, kita kasih string, kemudian kita tulis private untuk nama MK. Namanya identik tapi ada perbedaan, di situ ada caret bawahnya underscore ya. Kemudian untuk yang akan kita koleksi hanya sampai di sini. 3 aja. Kemudian SKS ini integer. Oke, ada 4. Kita butuh buat konstruktor. Kalau di dalam OOP itu ada konstruktor ini bisa kita tulis dengan menggunakan public sub new. Nah, di sini nanti ada konstruktornya, kita kasih nilai defaultnya 0 saja. Untuk kode MK diisi, jadi ketika satu objek itu diciptakan itu pasti harus kita definisikan, diinisialisasikan nilainya, sementara kita 0. Bagi yang belum paham mungkin bisa melihat lagi bagaimana kita membuat OOP. Ini konstruktor kita kosongkan karena string, maka ini kita kasih petik 0. Untuk SKS-nya karena ini integer kita kasih nilai 0. Nah, ini mungkin tidak berarti apa-apa sebenarnya, tetapi ini sebagai syarat suatu objek. Nah, untuk ngeset nilainya ke dalam satu objek makul, jadi objek makul itu punya sifat, kode makulnya apa, nama makulnya apa, SKS-nya apa. Kita sediakan sebuah metode, sebuah cara untuk mengisi nilainya ke dalamnya. Di sini saya akan tulis dengan menggunakan set makul ya. Set makul, parameternya nanti ada tiga-tiganya. By val kita tulis kode MK, string, kemudian by val nama MK string, kemudian by val SKS as integer. Nah, di sini nanti akan kita isi, yang kita isi itu lewat sini. Jadi istilahnya kalau motor itu diisi bensin itu pasti ada lubangnya. Lubang untuk ngisi ke dalam itu bagaimana? Ini lubangnya. Jadi ada sebuah lubang untuk ngisi ke dalam. Jadi ini ngisi dari luarnya lewat sini. Nah, kita akan isi di sini yang untuk kode MK akan kita isi dengan nama kode MK, terus NMMK akan kita isi dengan NMMK, kemudian SKS akan kita isi dengan SKS caret SKS. Jadi ngisi ke dalam.
Sehingga kalau nanti distorkan nilainya apa, kita sediakan sebuah cara lagi, yaitu namanya public. Kita cenderung pakai function ya kalau untuk menampilkan function get. Nah, jadi set itu ngisi, get itu untuk ngambil data. Oke, yang ngambil datanya satu-satu. Kalau ngisi bisa saya singkat aja biar jadi satu gitu aja, satu set, satu kompak gitu ya. Kemudian kode MK ya, ini nanti akan kita memiliki nilai balik yaitu string. Kemudian di sini nanti kita akan mengambilnya dengan menggunakan return, yang diambil adalah caret kode MK. Nah, begitu caranya. Oke, saya copy biar cepat. Oke, kita tulis ketika ada tiga atribut soalnya di sini. Ini saya tulis nmmk sama juga string, ini saya juga nmmk, yang ini adalah sks. SKS ini tipenya bukan string tapi integer. Jangan lupa ini untuk menyesuaikan karena nanti salah tipe. Typecasting, error typecasting ya. Nah, ini kita sudah jadi membuat struktur datanya. Jadi di sini ada 3 atribut. Jadi kalau Anda sebuah objek itu Anda pasti punya sifat-sifatnya, kulitnya apa, matanya apa, tingginya berapa. Ini bisa di set dengan menggunakan properti. Biasanya properti ini tidak bisa diubah secara langsung, tapi harus melewat suatu metode atau suatu cara. Contohnya juga ketika Anda punya, saya katakan tadi, Anda punya motor, ngisinya tidak langsung, tidak melubangi tangki dari samping dari bawah, tidak, tapi ada tempat khusus untuk ngisinya. Nah, ini ngisinya secara khusus lewat sini. Selain itu tidak bisa. Nah, untuk mengambil datanya juga ada cara khusus dengan get kode MK, get nama MK, dan seterusnya. Oke, saya kira ini untuk objek kelas makul. Ini nanti akan kita pakai untuk menyimpan satu individu mata kuliah. Nah, ini akan kita seasonkan nanti untuk mempermudah jadi satu individu. Kemudian kita balik lagi ke dalam KRS ASP.VB. Kita akan deklarasikan tipe tersebut menjadi sebuah list, karena yang diambil itu tidak hanya satu, maka akan kita listkan kayak semacam array, tapi array tidak terbatas, namanya list. Oke, kita deklarasikan dim, kita anggap saja namanya list makul itu. Kemudian saya tulis list, kita pakai tipe ini, list of makul yang tadi kelas yang sudah kita bikin, kita taruh di sini. Jadi tipenya adalah makul list ya, jadi tidak hanya satu, jadi bisa memungkinkan banyak. Oke, kita langsung deklarasikan juga list of makul, langsung boleh. Nah, jadi seperti ini. Nah, otomatis nanti ini mampu menampung banyak mata kuliah, tidak ada batasan untuk list di sini, tapi nanti kita lihat bagaimana bisa diambil. Sementara kita nggak ada validasi untuk masalah berapa jumlah individu mata kuliahnya. Oke, ini nanti akan kita seasonkan ya, karena nanti di dalam web itu seperti dikatakan sifat web itu adalah sifatnya stateless. Yang namanya stateless itu ketika Anda refresh, pasti data yang digenggam di dalam satu halaman web itu akan pasti hilang, atau Anda pindah halaman itu pasti hilang. Itu namanya stateless. Agar tidak hilang atau diingat di dalam halaman web itu, maka harus diseasonkan. Artinya disimpan di memori sementara di dalam server, nanti kalau dipakai lagi bisa dipungut lagi. Oke, kita coba akan gunakan ini. Kita akan ambil yang pertama adalah coba kita aktifkan yang namanya form load ini. Nanti kita akan mendefinisikan sebuah variabel season. Kita pilih page event, kemudian pilih load. Ini nanti setiap user pertama kali pasti belum aktifkan season, maka kita akan kasih namanya if not postback. Kalau dia di refresh, kalau dia baru pertama kali, pasti dia akan diaktifkan seasonnya baru pertama. Is not postback
postback ya, is postback then gitu. Ini berarti artinya is not is postback, berarti dia halamannya, user itu baru mengunjungi halaman itu pertama kali dan belum pernah di refresh. Maka kalau belum pernah di refresh, kita akan aktifkan seasonnya. Aktifkan season mata kuliah yang dipilih. Oke, kita akan tuliskan di sini ada tadi namanya seasonnya, kita tulis di sini season dalam kurung. Seasonnya kita kasih nama yang sama, harusnya juga tidak sama juga nggak apa-apa, biar tidak pusing masalah penamaan. Kita sama dengan list makul, jadi secara struktur nanti sama ya. Ini otomatis nanti akan diingat. Nah, ketika list makul ini ditampilkan, ketika di reload ini juga Anda nanti akan menampilkan apa-apa yang sudah dipilih. Ini hanya terlihat di balik layar ini, jadi kalau tidak ditampilkan, user di dalam form juga tidak akan tahu mata kuliah apa yang diambil. Oke, kita akan coba buat satu prosedur yang namanya, saya kasih private agar bisa diakses di sini saja. Kalau namanya private di kelas ini saja, di kelas lain tidak bisa. Kita akan tuliskan namanya tampil MK gitu ya, cukup singkat. Kemudian yang akan kita tampilkan itu adalah data mata kuliah yang sudah Anda pilih, itu nanti akan ditampilkan di tabel bawah ini. Nah, ini meskipun kita belum milih, tapi nanti kita sudah menyiapkan apa-apa yang sudah dipilih itu jangan sampai hilang. Karena artinya kalau Anda refresh, kalau tidak pakai season, ini pasti yang Anda udah ngambil 3 di refresh hilang ini. Nah, atau menambahkan mata kuliah lain, tadinya sudah ada 2 ditambahkan 1 lagi, hilang mata kuliah yang 2 dipilih tadi. Maka cara memanipulasinya adalah dengan menggunakan season. Nah, ini dia pakai season. Oke, nanti ini saya akan coba buat dulu di dalam mana ini, di dalam sel-sel ini kita akan buat di tabel MK ini kita clear semuanya ya. Kemudian kita akan buat baris, di dalam baris ini kita buat judul kolom. Kemudian setelah judul kolom kita buat data-data yang sudah diambil. Ini kita akan ambil dari season. Oke, caranya bagaimana? Kita simak berikut ini. Ini nanti sementara ini saya ambil ya. Saya buat ini sementara masih kosong, tapi saya tampilkan di sini nanti biar tidak usah menambahkan lagi. Oke, sementara. Jadi nanti kalau kita udah manipulasi di sini. Oke, kita coba tampilkan, saya tulis tampilkan data mata kuliah yang dipilih ke dalam komponen tabel, maksudnya tabel bukan dalam tabel SQL Server ya, tabel. Oke, di sini nanti kita pertama kali tadi namanya adalah TBL ambil MK ya, ini maksudnya TBL ambil MK, ini namanya tabel TBL ambil MK. Kalau Anda lihat di sini, ini namanya ya ini TBL ambil MK ya, TBL ambil MK. Oke, nah, kita akan manipulasi itu. Kita coba lanjutkan TBL ambil MK. Saya akan tulis di sini adalah rowsnya tak clear, jadi baris-barisnya nanti akan dibersihkan. Clear. Oke, kemudian setelah di clear kita akan coba buat lagi. Yang pertama adalah buat baris judul kolom ya. Oke, ini akan banyak ini. Nanti saya definisikan baris, saya tulis baris gitu ya, baris.
baris judul gitu aja, baris judul S table row gitu ya, nama tipenya. Kemudian kita nulis new table row tuh kalau nanti sudah plena. Oke. Nah, di dalam tabel row ini nanti akan kita kasih status baris judul ini sebagai apa namanya, tabel sectionnya sama dengan tabel header. Nah, tabel header ya. Kalau nanti data nanti tabel body gitu ya. Nah, sementara itu sekarang kita akan buat sel-selnya, buat sel-sel judul, sel-sel judul kolom. Oke, yang pertama judul kolom yang pertama adalah untuk kode mata kuliah. Misalkan kita akan definisikan dim, ini saya akan buat judul 1 gitu aja lah gampangnya, tabel cell, ini namanya nanti tabel cell. Kemudian kita new tabel cell. Oke, terus di sini nanti judul 1 ini saya kasih tagnya kode. Oke, kode. Nah, sekarang judul ini akan saya joinkan ke baris. Kita masukkan ke baris judul. Caranya baris judul, kita tulis cells, kita tambahi add ya, add. Yang apa yang di add? Yaitu judul 1. Oke, gitu ya. Nah, sekarang cara yang sama dilakukan untuk baris berikutnya. Oke, saya coba paste. Ini nanti kita kasih judulnya judul 2 gitu, judul 2, ini judul 2. Nah, ini judulnya adalah nama mata kuliah, nama mata kuliah. Oke, nama mata kuliah. Yang ketiga kita kasih biar enak dilihat ya, saya kasih selang-selang aja, selang satu baris, selang satu baris. Oke, ini 3, ini 3. Oke, sementara 3 dulu ya biar nggak bingung. Untuk delete nya aksinya nanti aja lah, karena itu juga butuh jQuery, nanti saya pending dulu yang itu. Kemudian ini sudah judul-judul kolom sudah kita masukkan. Nah, sekarang baris judul ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Caranya tabel tbl ambil mk titik rows ya, add. Nah, gantian, tadi sel dimasukkan ke dalam baris, sekarang barisnya dimasukkan ke dalam tabel. Kita tulis baris judul. Nah, dengan demikian ini sudah masuk ke dalam situ. Oke, kita coba lihat ketika page load apakah nanti datanya dalam keadaan kosong apa tidak. Tadinya kayak gini mula-mulanya. Ini aksi sementara saya pending dulu. Ini hanya judulnya aja, datanya tidak ada nanti. Oke, kita lihat apakah ketika form load sudah berhasil begitu apa enggak. Clear tabelnya dihilangkan. Nah, ini hanya judul saja. Oke, bisa ya. Oke, ini jadi sel-sel dimasukkan. Nah, sekarang kita bagaimana akan masukkan datanya. Data-datanya itu nanti akan kita masukkan by coding juga. Ini baru kolom judul. Sekarang akan kita masukkan, tampilkan baris-baris data, baris-baris data. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita akan coba cara yang serupa, tetapi kita akan mengambil dari seasonnya. Anggap saja di dalam season itu sudah ada data mata kuliah yang sudah dikumpulkan, karena tadi seasonnya sudah diisi, di set lewat ini. Anggap saja list mata kuliah ini sudah ada datanya, data mata kuliah yang diambil. Saya akan ambil di sini seasonnya, kita ambil dulu, kita copy, kita balik ya,
Ini kita balik, list makul ya, list makul sama dengan season. Oke, dalam kurung list makul ya, list makul. Nah, kemudian kita akan lakukan perulangan for i sama dengan 0 karena mulainya dari 0 to list makul. List itu ngaksesnya adalah dengan menggunakan array nanti ya, dengan menggunakan metode kayak semacam array. Ini kita tahu jumlahnya di dalam list itu ada berapa mata kuliah. Karena mulai dari 0 maka ini harus dikurangi 1. Jadi kalau selesainya harus dikurangi 1. Oke, ini ada sampai for next. Kemudian di dalam list ini nanti kita akan masukkan, kita buat lagi kayak tadi di atas, dim baris data s tabel row, sama kayak tadi kan judul ya, ini tabel row. Oke. Nah, kemudian di dalam tabel row ini kita kasih status gini kayak tadi, baris data titik table section. Ini enggak wajib aja sih, cuman untuk kita pilih tabel body ya. Nah, tabel body. Kemudian kita akan isikan sel-selnya, isikan data ke sel-sel baris. Sekarang kita buat selnya, dim data 1 s tabel sel. Oke, sama dengan new tabel sel gitu. Kemudian data 1 titik teks. Oke, sama dengan kita ngambil dari listnya, list makul. Oke, titik item. Oke, item yang keberapa, i gitu ya, berarti baris yang ke i, mata kuliah yang diambil baris ke item baris i. Terus kodenya apa, ini tadi kan kita udah pakai struktur data, makanya untuk ngambil datanya bisa pakai get. Nah, get kode MK. Oke, kemudian sel ini kita joinkan atau kita masukkan ke baris data. Caranya baris data sel add dalam kurung data 1. Caranya begitu, ini baru 1. Oke, saya pisahkan dulu biar enak dilihat. Oke, kita copy sebanyak 3 ya. Nah, ini khusus nanti kita kasih nama 2, ini juga 2. Itemnya ini bukan get kode MK, tapi ini get apa, get nama MK. Oke, ini 2, jangan sampai lupa ngedit, nanti beda hasilnya. Oke, 3. Kemudian ini juga 3. Kebetulan yang ketiga ini bukan kode MK, tetapi karena ini get SKS tipenya apa? Tipenya integer. Nah, kalau integer ini nanti terjadi salah konversi, maka Anda harus menggunakan fungsi konversi, yaitu pakai convert ke string. Jadi integer itu dikonvert ke string biar tidak error. Nah, ini yang ketiga kayak gini. Nah, kalau sudah satu baris utuh ini yang sudah ada dihuni oleh sel-selnya ini, kita masukkan ke dalam tabel. Sekarang tbl ambil mk titik rows titik add dalam kurung baris data. Baris datanya sudah komplit, joinkan ke rows dari tabel. Begitu. Nah, ini nanti sudah bisa muncul. Jadi nanti kalau kita isi nanti otomatis ini ada.
Oh ya, satu lagi saya akan tambahi, ada header, saya ada footer. Footer itu nanti saya akan isi dengan jumlah berapa SKS yang dipakai setelah perulangan tentunya ya. Jadi kita akan coba, kalau kosong berarti otomatis dia isinya juga kosong. Saya akan ambil gini aja buat dim, ini footer, buat baris footer, Nah, di sini saya akan tulis dim baris footer s tabel row sama dengan new tabel row. Oke. Kemudian saya tulis baris footer ini table sectionnya adalah tabel footer. Oke. Nah, di dalam tabel footer ini itu akan kita isi sel-sel juga, cuman nanti ada beberapa yang kita isi kosong. Buat sel-sel footer ya. Yang pertama kita kosongi aja, tetapi tetap kita buat saya paste kayak tadi, data tadi saya tulis sel footer itu apa ya, saya tulis CF gitu aja, CF sel footer, maksudnya sel footer. Ini juga sel footer ini akan kita isi dengan kosong atau diisi crash aja ya, crash. Oke. Kemudian bukan maksud apa-apa isi crash, cuman untuk daripada kosong. Baris footer sel, terus kemudian kita kasih CF1. Nah, kita copy. Oke, kita copy. Ini ada CF2, ini kita isi jumlah SKS. Nah, jadi nanti jumlah SKS nya berapa, CF2. Yang ketiga kita isi kosong lagi, kita isi kosong. CF3 kita isi kosong. Oh, kita isi SKS atau jumlah, gini aja, jumlah atau total SKS ya, jumlah di sini terakhir SKS gitu aja ya. Enggak, mohon maaf, ini jumlah angka malahan. Jadi oke, mohon maaf, ini tetap saya tulis jumlah SKS. Oke, di sini nanti angka SKS-nya, contoh nanti 0 gitu ya. Oke, bentar. Nanti kita replace ini. Sementara saya kasih gitu dulu. Bagaimana kita ngisi ini? Maka kita akan mendefinisikan, tolong ditambah satu variabel khusus untuk menghitung total. Saya akan tulis tsks.sks, saya tulis dengan dim.sks s integer sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan akumulasikan SKS yang diambil di sini, akan saya akumulasikan di paling bawah di sini. Hitung SKS gitu. Ini saya tulis tot SKS sama dengan tot SKS plus apa tadi, list. Oke, kita ambil aja dari sini. Oke, ini get SKS. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Nah, otomatis nanti akan menjumlah, dan yang terakhir di sini
ini nanti kita akan isi dengan apa tadi, karena dia tipenya integer kita rubah cstr dalam kurung .sks. Oke, selesai. Oh sorry, barisnya belum kita joinkan ke tabel, maka kita tulis tbl row ya, rows add dalam kurung baris footer. Oke, itu kita coba tes. Saya stop dulu, saya save, kita lihat. Sehingga nanti di sini harusnya di bawah itu sudah ada total SKS. Nah ini crash jumlah SKS 0 karena dia belum mengambil mata kuliah. Jadi ketika diambil masukkan di sini, ini akan jumlah. Oke, ini untuk menampilkan data baru itu, dan seasonnya nanti akan kita fungsikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya tampil data sudah ada, season juga sudah kita aktifkan. Nah, sekarang gilirannya adalah memfungsikan pilihan mata kuliah yang ada di sini. Daftar mata kuliah yang ditawarkan ini, ketika ini diklik, ini nanti ini kita pastikan ini adalah sudah prospek atau belum. Enable auto prospek. Oke, sudah ada. Jadi setiap kali mata kuliah yang dipilih di sini ini akan masuk ke sini. Terus begitu. Kita coba double klik. Oke, akan dibawa ke MK Tawar selected index. Oke. Nah, kalau itu dipilih, ini kita baru memperoleh kode mata kuliahnya. Kita butuh nama mata kuliahnya, kita butuh SKS-nya dengan koneksi ke dalam database untuk dimasukkan di dalam struktur makul tadi agar bisa disisonkan. Oke, kita coba. Kita akan ambil dulu mungkin page load-nya di sini. Oke, di sana sudah ada. Kita buat CN lagi. Moga-moga ini sudah tidak masalah. CN SQL. Kita tulis try catch gitu ya. Jangan lupa finally grade gitu ya. Terus CN titik open, terus kemudian dim SQL s string. Oke, sama dengan ketik di sini ada select bintang from mata kuliah where di sini nanti yang di filter berdasarkan kode mata kuliah ya, jadi satu record saja yang kita akan ambil. Nah, di sini kita coba tuliskan di sini, oh mohon maaf, ini kita tulis thread gitu. Jangan lupa ini DD apa tadi, MK Tawar yang dipilih titik teks. Kumupop, jadi mata kuliah yang ditawarkan dan mata kuliah yang diambil itu beda. Mata kuliah ditawarkan banyak, yang diambil hanya beberapa gitu ya. Nah, ini akan kita masukkan. Oke, kemudian selanjutnya di sini nanti akan kita koneksikan dengan cmd SQL command gitu. Kemudian new SQL command dalam kurung SQL cn gitu. Kemudian dim reader, masih ingat ya, ini SQL data reader. Kemudian cmd execute karena ini select yang di execute reader ya. Kemudian kita cek apakah reader has rows. Kalau iya maka ada datanya. Kalau ada datanya, ini karena ini satu record kita nggak butuh while, maka reader di sini hanya read saja. Oke, read mengubah, menunjukkan ke record yang pertamanya untuk bisa membaca recordnya reader. Terus kita akan ambil kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya ke makul. Kita deklarasikan dim mks makul tadi yang kelas yang sudah dibikin, new makul.
Oke. Nah, ini konstruktornya jalan tapi isinya masih dikosongi. Kemudian kita set nih mata kuliah tadi, set makul dalam kurung, kita ambil dari reader get string, kodenya dulu, kode mata kuliahnya. Kemudian yang giliran kedua adalah nama mata kuliahnya, kita tulis reader get string, indeksnya ke 1, kemudian reader get, karena SKS maka pakai integer 32, jangan pakai string, error 2. Nah, ini sudah masuk ke dalam kelas objek MK, sehingga objek MK ini siap untuk menghuni ke mata kuliah yang diambil, yang diseasonkan. Kita akan seasonkan ini, kemudian saya tulis, kita masukkan list makul titik apa ya, add, list makul titik add mk. Nah, di sini cara memasukkannya, nggak pakai item tapi langsung mk. Kemudian kita nilai yang ada di ini hanya sifatnya temporer, dan ini hanya di web, ketika di refresh ini hilang, maka harus biar tidak hilang diseasonkan, seasonnya dirubah dengan nilai yang baru. Jangan lupa pakai petik list makul sama dengan list makul. Ini seasonnya juga sekarang sudah masuk ya. Nanti untuk masalah ngecek mata kuliah yang dipilih kok 2 kali, itu perkara nanti. Tapi yang sekarang kita coba itu dulu, kita nanti perbaiki secara bertahap. CN kita nothingkan biar resource-nya tidak boros memegang memori RAM ya. Kita coba apakah ini sudah bisa berjalan. Ketika di selected index ini akan dimasukkan ke season, dan jangan lupa untuk melihat tampilannya segera ditampilkan setelah ada dipilih mata kuliah. Ini tolong Anda harus tuliskan tampil MK untuk disegarkan tampilan, dirubah lagi gitu. Ini jangan lupa tampilkan, ini penting. Kita coba cek. Kita coba, kita pilih dulu program studi, ini penting karena ini pemicunya filter. Kalau sudah, kita coba cek mahasiswanya, nanti kita hanya ngecek ini, dia masih kosong. Kalau kita pilih, kita klik, kita lihat sudah masuk 1, jumlah SKS-nya 4. Kita masuk lagi mata kuliah yang lain, kita lihat sudah ada 2. Kita coba lagi tambah yang ketiga, ini sudah masuk 3, 11. Nah, ini sudah terkoleksi sehingga ini siap bisa untuk disimpan. Nah, itu untuk menampilkan dari menghandling ini. Jadi kalau yang ini bisa dipilih, ini sudah siap untuk disimpan. Klik simpan. Saya kira untuk mengendalikan mata kuliah ini itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Tetap selalu dicoba-coba, silahkan diulang-ulang videonya kalau saya terlalu cepat, karena ini juga kena durasi, maka saya akan cepatkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.